Asus ROG Phone 5s ini gue beli dengan harga 1,9 jutaan aja. Yes, teman-teman lagi nggak salah dengar. Soalnya smartphone ini tuh gue dapetin dari Lakusix Trade Center nih. Yang akhir-akhir ini lagi sering banget gue jadiin sebagai platform untuk beli smartphone second dengan harga miring. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Lakusix Trade Center itu adalah sebuah platform untuk beli smartphone second, di mana sistemnya ini adalah bidding atau lelang gitu nih guys. Jadinya sorry banget gue nggak bisa share link pembeliannya ke teman-teman semua. Tapi mungkin kalau seandainya teman-teman pengen download dan cobain Lakusix Trade Center, mungkin teman-teman bisa langsung aja ya cek link yang udah gue taruh juga di kolom deskripsi. Tapi sebelum teman-teman download aplikasinya, saran gue teman-teman bisa nonton video ini dulu. Dimana sebelum HP ini gue bahas lebih lanjut, gue pengen kasih tahu teman-teman dulu kalau HP ini tuh gue beli dalam keadaan layar retak. Jadi si ROG Phone 5s ini tuh gue beli emang dalam keadaan minus layar retak aja. Tapi bisa gue pastiin guys, semua fungsi-fungsi yang lain kayak wifi, hotspot, dan juga lainnya itu tuh aman. Tapi biar video reviewnya makin afdol, gue juga udah benerin layar dari ROG Phone 5s-nya. Supaya teman-teman bisa tahu full experience-nya nih. Kira-kira gimana rasanya pakai ROG Phone 5s di tahun 2024. So, pastiin buat teman-teman yang lagi nonton video ini, teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang udah penasaran, ini adalah Asus ROG Phone 5s. Dan langsung aja, check this out. Alright, mungkin pertama-tama sebelum kita lanjut lebih dalam soal ROG Phone 5s ini, gue pengen ceritain dulu sebentar sedikit tentang kehokian gue. Dimana mungkin kalau seandainya teman-teman lihat iklan yang satu ini teman-teman bisa baca ya, yang dijual ini adalah Asus ROG Phone 5 8/128GB. Jadi entah di Lakusix-nya itu ada salah masukin data atau gimana, mereka tuh tulis HP ini sebagai Asus ROG Phone 5. Jadinya gue bisa dibilang hoki banget guys beli Asus ROG Phone 5, tapi yang dikirimin malah Asus ROG Phone 5s. Jadi pas smartphone ini datang gue masih belum ngeh kalau ini adalah Asus ROG Phone 5s. Tapi semua tuh berubah guys. Gue ngerasa hoki banget karena pas gue buka about phone-nya, ini tuh ternyata Asus ROG Phone 5s guys, bukan ROG Phone 5 aja. Jadinya di awal aja ini tuh gue udah hoki banget. Dan ditambah lagi di sini gue benerin layarnya itu murah banget dan hasilnya juga cakep banget. Anyway, di sini tuh layarnya gue benerin di Andi Arab 28_real, dimana mereka tuh menawarkan jasa servis layar smartphone guys. Mulai dari layar teman-teman yang mungkin green screen, flickering, ataupun lightsaber. Ini semuanya tuh bisa diberesin sama Mas Andi guys. Dan harga yang ditawarin ke gue pun juga menurut gue terjangkau banget. Nah, untuk harganya sendiri di sini sih menurut gue lumayan terjangkau karena Mas Andi kasih special price buat gue yaitu cuma 500.000 aja. Jadinya sebelumnya thank you banget buat Mas Andi yang udah bantu bikin ROG Phone 5s gue tuh jadi cakep lagi. So, buat teman-teman yang pengen benerin layar smartphone kalian mungkin bisa langsung aja menuju link yang udah gue taruh di deskripsi. Dan mungkin sekarang kita langsung aja lanjut ke smartphone-nya ini nih. Dimana pertama-tama gue bakal bahas dulu soal desain dari Asus ROG Phone 5s-nya. Nah, jadi kalau di sini menurut gue pribadi sih secara desain ROG Phone 5s ini tuh masih kelihatan cakep banget di tahun 2024. Soalnya smartphone ini tuh menawarkan desain gaming yang anti mainstream guys. Gue yakin HP ini tuh bisa jadi empasis kalau saya teman-teman bawa HP ini ke tongkrongan kalian. Soalnya HP yang satu ini tuh menawarkan desain logo ROG yang bisa nyala nih guys. Dan warnanya juga bisa ganti-ganti sesuai sama yang kita mau. Ini tentu aja dengan harga 1,9 jutaan gak ada smartphone yang bisa kayak begini. Dan HP ini secara desainnya juga menurut gua ergonomis banget nih guys. Kayak contohnya teman-teman pakai HP ini untuk gaming, ini tuh di tangan berasa nyaman banget. Dan ditambah lagi Asus ROG Phone 5s ini tuh masih dibekali sama lubang port earphone jack. Jadinya buat teman-teman yang suka main game pakai earphone, ini tuh masih aman banget guys. Terus port chargingnya juga ada dua di bagian samping dan juga di bagian bawahnya. Dan gak lupa juga Asus ROG Phone 5s ini juga dibekali sama tombol air trigger nih. Yang gue yakin gak bakal ditemuin di smartphone manapun dengan harga 2 jutaan. Jadinya secara desainnya menurut gua HP ini tuh worth it banget buat teman-teman yang suka main game.
Begitu juga untuk soal layarnya nih guys. Menurut gua Asus ROG Phone 5S ini tuh nyaman banget. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai layarnya ini untuk kebutuhan multimedia. Gue bisa bilang begini karena kalau seandainya kita pakai untuk main game, Asus ROG Phone 5S ini tuh masih punya bezel di bagian kiri sama kanannya. Dimana ini menurut gue berguna banget sebagai grip ya guys. Yang bikin HP ini menurut gue lebih enak dipegang dan juga untuk dimainin. Terus bezel yang tebal ini menurut gue juga nggak sia-sia karena speakernya ini tuh langsung hadap ke depan dan udah pakai dual stereo speaker. Dan speakernya itu ngasih experience yang imersif banget nih. Bahkan gue masih bisa bilang ini adalah salah satu speaker terbaik untuk sebuah smartphone. Terus balik lagi soal layarnya, di sini Asus ROG Phone 5S dibekali sama layar dengan ukuran 6,78 inch dengan panel AMOLED. Yang dimana resolusinya sendiri HP ini tuh pakai resolusi Full HD Plus guys. Dengan refresh rate di 144 Hz. Tentu aja dengan spek layar kayak gini pastinya untuk kebutuhan nonton ini tuh udah cakep banget. Soalnya yang gua tahu pun HP ini juga udah dibekali sama HDR10 Plus nih guys. Jadinya buat nonton konten-konten HDR, HP itu bakal nampilin karakter warna yang bright dan juga vivid. Intinya sih, gue yakin teman-teman gak bakal nyesel kalau misalnya teman-teman pilih HP ini sebagai smartphone untuk kebutuhan multimedia kalian. Soalnya, gue bisa bilang hampir semua aktivitas multimedia kalian di Asus ROG Phone 5S ini tuh, gue yakin kalian bakal puas banget sama kualitas layar dan juga audio yang ditawarin dari smartphone yang satu ini. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan juga experience dari si Asus ROG Phone 5S. Di sini bisa dibilang ini jadi poin utama kenapa HP ini masih worth it banget nih guys. Jadi di sini Asus ROG Phone 5S ini tuh dibekali sama Snapdragon 888 Plus yang dimana untuk storage-nya sendiri HP ini tuh dibekali sama storage 128GB nih. Dan untuk RAM-nya sendiri HP ini tuh dibekali sama RAM berukuran 8GB. Terus untuk UI-nya sendiri ini tuh pakai ROG UI dengan Android 13. Dan mungkin buat teman-teman yang nanyain Asus ROG Phone 5S gua ada masalah apa kagak, jujur ini nggak ada masalah sama sekali ya guys. Gua udah pakai HP ini kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir, semua aplikasi tuh bisa berjalan dengan lancar. Even bahkan di Asus ROG Phone 5S ini tuh gua nggak nemuin masalah WiFi, hotspot, atau fingerprint nih, yang sering banget muncul di Asus ROG Phone 5. Tapi gue nggak mau ngeklaim sendiri, mungkin teman-teman yang pakai ROG Phone 5S bisa komen di bawah. Kira-kira smartphone kalian tuh ada masalah nggak nih sama WiFi, hotspot, ataupun masalah lainnya di Asus ROG Phone 5S? Kalau ada, teman-teman mungkin bisa bantu gue untuk drop komen di bawah. Dan nanti kalau seandainya ada, kita bakal diskusi bareng nih guys. Kira-kira masalahnya ini tuh kayak gimana? Soalnya di sini sih untuk performanya gue geber sekalipun HP ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Even bahkan gue pakai HP ini buat main Genshin Impact di highest 60 fps pun so far juga aman banget guys. Jadi di sini gue udah running Genshin Impact selama kurang lebih setengah jam. HP ini tuh punya performa di 35 sampai 60 fps. Cuman sayangnya keluhan gue dari HP ini tuh suhunya panas banget guys. Dan kalau seandainya suhunya udah panas, HP ini tuh bakal mengalami frame drop. Jadinya gue saranin banget buat teman-teman untuk pakai cooler tambahan di Asus ROG Phone 5S ini. Dan mungkin sebelum teman-teman beli coolernya, gue pengen kasih saran juga nih buat teman-teman untuk pakai Aero Active Cooler 6 aja. Jadi buat teman-teman yang nanya HP ini tuh masih cocok buat ditandemin sama Aero Active Cooler 6 dari ROG Phone 6. Dan ini menurut gue perform well banget guys, karena di sini teman-teman bisa nyalain X Mode Plus-nya di Armoury Crate. Dan menurut gue secara performanya pun ini juga jelas jauh lebih stabil ketimbang teman-teman mainin Genshin Impact di HP ini tanpa cooler sama sekali. Lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngomongin soal baterai dan juga kemampuan charging dari Asus ROG Phone 5S ini. Di sini jujur sepanjang 2 minggu pemakaian HP ini gue tuh ngerasa biasa-biasa aja sama performa baterainya ya guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, HP itu dibekali sama baterai dengan ukuran 6000 mAh. Dan HP ini juga ditemani sama kemampuan charging yang kenceng banget nih, yaitu bisa sampai 65 watt dan untuk ngecas HP ini cuma butuh kurang dari 1 jam aja. Tapi emang masalahnya karena Snapdragon 888 Plus ini tuh cukup boros daya, jadi baterainya tuh menurut gua nggak berasa yang awet-awet banget.
Soalnya untuk pemakaian seharian menurut gua HP ini tuh kurang gitu oke nih guys. Dan tuh SOT-nya cuma bisa dapet di angka 4 sampai 5 jam aja. Tapi yang keren dari HP ini adalah HP ini tuh udah dibekali sama fitur gaming yaitu bypass charging. Jadinya di sini tuh teman-teman bisa sambil main game dan juga sambil nyolokin power charger nih guys. Dan otomatis ini bakal pakai power dari chargernya dan bikin beban baterainya tuh jadi jauh lebih berkurang. Nah, terus lanjut sensor kameranya, di sini jujur gue juga cukup impress sama hasil kamera dari Asus ROG Phone 5S. Dimana mungkin sebelum kita lihat sampel foto dari HP ini, mungkin kita lihat dulu spesifikasi kamera dari smartphone yang satu ini ya. Jadi HP itu membawa 3 setup kamera belakang dengan resolusi 64 megapiksel. Dimana untuk kamera pendukung lainnya, HP ini dibekali sama kamera ultrawide 13 megapiksel nih. Serta satu lagi adalah kamera makro dengan resolusi 5 megapiksel. Terus untuk kamera depannya, HP ini tuh punya resolusi 24 megapiksel. Dan untuk hasil-hasil fotonya sendiri, mungkin teman-teman bisa langsung aja simak sampel-sampel foto di layar berikut ini nih. Dimana kalau seandainya menurut penilaian gue pribadi, di sini hasil foto dari Asus ROG Phone 5S ini tuh punya karakter warna yang bisa dibilang cukup natural nih. Meskipun emang dari segi shadow-nya ini tuh menurut gua kayak kurang ngangkat gitu. Tapi gue bisa pastikan kalau seandainya kita lihat dari segi detail, HDR dan juga exposure-nya, overall sih ini udah cukup bagus. Dan untuk ukuran smartphone gaming, gue bisa nilai HP ini tuh udah cukup oke lah untuk hasil fotonya. Baik kamera belakangnya atau kamera depannya, menurut gua hasil fotonya tuh overall udah cukup bagus. Dan di kondisi low light pun jujur gue juga cukup puas sama hasil foto dari HP ini nih. Terutama dari segi kamera ultrawide-nya dan juga kamera utamanya. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini tuh dari perbandingan warnanya, menurut gua kamera utama dan juga ultrawide-nya ini tuh kayak nggak jomplang gitu. Dan ini menurut gua tuh kemampuan yang jarang banget dimilikin sama smartphone zaman sekarang ya guys. Yaitu punya kamera yang konsisten antara kamera ultrawide dan juga kamera utamanya. Cuman emang keluhan gua di sini tuh kalau seandainya kita pakai untuk foto orang, kadang tuh skin tone-nya agak kurang akurat gitu. Cuman menurut gua ini nggak jadi masalah lah. Karena ini adalah smartphone gaming dan kameranya menurut gua itu juga udah cukup bagus. Terus lanjut ke videografinya, justru di sini gue jujur salut banget sama Asus ROG Phone 5S. Dimana meskipun HP ini tuh bukan ditujukan untuk kebutuhan fotografi ataupun videografi, tapi HP ini tuh bisa nge-record sampai 8K 30 fps loh. Dan hasilnya menurut gue udah cukup bagus dan juga cukup stabil. Cuman kalau dari gue pribadi sih, gue lebih rekomendasiin teman-teman buat pakai resolusi 4K 60 fps aja. Soalnya menurut gua di resolusi tersebut tuh adalah resolusi yang paling stabil dan juga paling smooth nih buat teman-teman pakai untuk urusan video. Jadi yang teman-teman lihat sekarang ini adalah sampel recording dari Asus ROG Phone 5S. Dan ini di recordnya gua pakai resolusi paling tingginya ya, yaitu di 1080p 60 fps. Di sini gue lagi di Aloha Peak dan ada suara background lagu-lagu Cina gitu ya. Tapi kira-kira gimana? Suara gue masih kedengaran apa kagak? Dan kira-kira gimana nih menurut teman-teman soal overall hasil rekaman videonya? Thank you. Nah, terus lanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas soal kesimpulan dari Asus ROG Phone 5S di tahun 2024. Sebenarnya berkaca dari harga yang gue dapetin yaitu 1,9 juta plus benerin 500 ribu jadi 2,4 juta. Ini tuh harganya nggak masuk akal banget guys. Gue yakin bakal susah banget nyari smartphone second dengan value yang bagus kayak begini. Soalnya buat nemuin barang hidden gem kayak gini di Laku 6 itu tuh emang perlu explore banget guys. Di sini tuh kalian wajib nyediain waktu lebih banyak untuk explore smartphone yang dijual di sana. Soalnya di sini tuh kalau seandainya teman-teman males buat explore di aplikasi tersebut, teman-teman tuh bisa dibilang bakal kesusahan banget buat nyari smartphone yang value-nya kayak begini.
Anyway, di sini gue kasih tahu sekali lagi, Laku6 ini adalah aplikasi bidding atau lelang. Jadinya buat teman-teman yang pengen nanyain link pembelian dari HP ini, sorry banget ya guys, gue nggak bisa kasih link pembeliannya ke kalian karena emang Laku6 tuh nggak ngasih kita untuk share link pembelian dari aplikasi tersebut. Jadinya teman-teman tuh wajib banget untuk explore secara mandiri. Dan untuk kesimpulan overall gue sih, menurut gue ROG Phone 5S ini tuh worth it banget nih guys. Dengan catatan selama HP itu nggak mengalami kerusakan di bagian hotspot, wifi, ataupun di bagian mesinnya. Jadinya palingan segitu dulu aja yang bisa gue sharing ke teman-teman tentang ROG Phone 5S ini. Dan palingan segitu dulu aja nih guys, untuk review gue tentang ROG Phone 5S yang gue beli dari Laku6. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa langsung aja untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dan seperti biasa, gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you!